إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه نصيبا اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita mulai dengan membaca basmalah. Niki bismillah kagem ngaos, mboten nggih dahar. Para rawuh Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita masih melanjutkan menika requestipun Pak Joko menika. Kita masih melanjutkan pembahasan seputar udhiyah, seputar hukum tentang hewan kurban atau hari raya Idul Kurban. Tapi sebelum itu izinkan kula memulai dengan ayat yang pasti akan dibacakan ketika Idul Adha. Surat As-Saffat ayat 102. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Maka tatkala si anak itu sudah mencapai usia balik, bisa bekerja dengan tangannya sendiri. As-sa'ya al-amal, kata para mufassirin. Qala, bapaknya berkata, ya bunayya, wahai anak kesayanganku, wahai putra kesayanganku, inni ara fil manami anni adzbahuka. Sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku, aku menyembelih dirimu atau aku diperintahkan untuk menyembelih dirimu. Qala, maka anaknya menjawab, ya abatif al-ma tu'mar. Wahai ayahandaku, kerjakan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau pasti akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, sebenarnya di kalangan para mufassirin terjadi perbedaan pendapat. Anak laki-laki yang akan disembelih oleh Nabiullah Ibrahim, apakah dia Ismail ataupun Ishak? Kedua-duanya ada riwayat dan kedua-duanya ada yang berpendapat. Contoh yang berpendapat adzabihu huwa Ishak, yang dimaksud anak yang akan disembelih ini Ishak, ini justru pendapat jumhurus sahabat. Umar bin Khattab, Abdullah bin Abbas, Ali bin Abi Thalib, kemudian Astagfirullahaladzim, pamannya Rasulullah. Pokoknya ini adalah pendapat sebagian besar sahabat. Justru yang disebut bukan bukan Ismail tapi Ishak. Tetapi pada akhirnya para mufassirin mengerucutkan pendapatnya justru lebih kepada Ismail alaihi salatu wasallam yang masyhur di antara kita. Kenapa? Tersebab karena ada hadis seorang Arab Badui yang mendatangi Rasulullah SAW dengan mengatakan, ya ibna dhabihatain. Wahai Rasulullah, wahai seorang anak dari dua laki-laki yang tersembelih. Ini tidak diingkari oleh Rasulullah dan ini hadisnya Sahih Bukhari Muslim. Maknanya apa? Rasulullah tidak mengingkari teman seorang Arab Badui yang mengatakan bahwa Rasulullah anak dari dua orang laki-laki yang tersembelih. Yang pertama adalah bapak kandungnya, yaitu Abdullah, yang tersebab karena waktu itu sumur Zamzam, Bapak dan Ibu, itu pernah ditutup. Masdud, pernah ditutup itu sama orang yang tidak bertanggung jawab, bahasanya begitu. Karena dulu sering terjadi peperangan. Maka sumber utama Bani Hashim, orang Quraisy itu adalah sumur Zamzam. Maka sumurnya ditutup begitu.
maka proses penggalian itu tentunya bukan perkara ringan karena dia bertemu dengan batu dan pasir. Maka Abdul Muthalib bernazar, ya Allah, kalau engkau mudahkan proses penggalian sumur Zam-Zam ini yang akan menjadi sumber air penghidupan kami lagi, maka aku akan menyembelih salah satu dari anak laki-lakiku. Dulu mempersembahkan anak itu adalah bagian dari takorub terbesar begitu, karena kejahiliahannya. Maka kemudian terjadilah penggalian itu dan dimudahkan Allah sehingga kemudian Abdul Muthalib mengundi dari kalau tidak salah anaknya itu 10 yang 6 laki-laki kalau tidak salah. Ya dari yang laki-laki ini diundi justru yang keluar selalu namanya Abdullah. Nama bapaknya Kanjeng Nabi sampai 3 kali. Kenapa kemudian diulangi lagi? Karena ini anak terakhir, anak sing disayang. Maka kemudian di tengah kebingungannya dia bermusyawarah dengan para pemuka Quraisy, orang-orang terhormat, terpandang di kalangan mereka. Kemudian diberi saran, anakmu nggak usah kamu sembelih, tetapi gantikan bahasanya nyawa atau leher anakmu itu dengan 100 ekor onta. Maka ketetapan mengganti nyawa dengan 1 ekor onta ini ternyata di copy paste di dalam klausul hukum Islam bagi pembunuhan yang dilakukan karena tidak sengaja atau tersalah. Pembunuhan itu di dalam Islam ada 3 Bapak dan Ibu. 1 sengaja, kalau sengaja dia hukumannya kisos. Ya kan? Itu pun harus berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai bentuk pertaubatan kalau sengaja, tapi tetap kisos. Tapi kalau tersalah atau tidak sengaja maka boleh diat. Diat itu bayar denda. Dendanya 1 nyawa 100 ekor onta. 1 onta itu sekarang kurang lebih 60 jutaan Pak Bu, yang ideal. Berarti kali 100, 6 miliar lah. 1 nyawa. Ini supaya dijaga betul, tidak mudah-mudah untuk menghilangkan nyawa orang. Nah kita kembali, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, justru yang pertama adalah bapaknya sendiri yang harusnya tersembelih. Dan yang kedua berarti yang tersembelih menurut riwayat ini adalah Nabi Ismail. Karena Rasulullah itu keturunan dari jalur Nabi Ismail. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan ayatnya sedikit. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Maka tatkala anak itu sudah cukup umur, sudah bisa bekerja mandiri, sudah bisa mencari nafkahnya sendiri. Qala, maka kemudian Ibrahim mengatakan, ya bunayya. Mari kita lihat diksi dialog bapak dan anak. Hari ini di zaman kita, kemesraan dialog bapak dan anak itu menjadi sesuatu yang langka. Ini bapaknya masih dengan penuh kasih sayang mengatakan ya bunayya, wahai wahai putra kesayanganku. Apa isinya? Inni ara fil manami anni azbahuka. Sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku aku diperintahkan untuk menyembelih dirimu. Kalau niki rada keras menika. Kalau tidak terjalin komunikasi yang baik sebelumnya, kalau ngomongnya cuma sepotong-potong nek pas nek perlu njaluk SPP karo njaluk sangu tok. Ini tidak akan terjadi dialog ini. Maka Al-Qur'an itu begitu sempurna. Ibrahim itu bisa menyampaikan dengan lugas bahkan perintah menyembelih anaknya kepada si anak itu dengan bahasa yang sangat halus. Ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka. Wahai anak laki-laki kesayanganku, aku melihat di dalam mimpiku aku diperintahkan untuk menyembelih dirimu. Apa respon si anak? Kembali lagi, komunikasi 2 arah Bapak dan Ibu. Komunikasi itu 2 arah. Kalau 1 arah itu khutbah, Pak. Kalau khutbah nggak ada yang nyela kan, nggak ada yang nyambut, itu khutbah. Kalau 2 arah itu berarti baru interaksi sosial namanya. Maka si anak menjawab, qala ya abati. Sudahlah dia dikasih kabar yang mencengangkan, mau disembelih perintahnya, dia masih menjawab, ya abati, wahai ayahandaku, if'al ma tu'mar. Kerjakan apa yang diperintahkan. Kenapa pakai kata-kata ma tu'mar? Kenapa dengan kata-kata kerjakan apa yang diperintahkan Allah kepadamu? Ini menghilangkan prasangka dari si anak bahwa anak itu yakin perintah menyembelih itu murni datang dari Allah, bukan reko-rekone bapake. Goro-goro anyel karo anake. Ini dialogis yang sangat luar biasa Bapak dan Ibu. Dan hari ini sudah langka.
Maka mari kita kembalikan khitohnya, mari kita kembalikan jalan berumah tangga atau keluarga harmoni rumah tangga ini dalam koridor yang dicontohkan oleh syariat. Dialog dua arah, bapak dan anak. Kenapa bapak dan anak, bukan anak dan ibu? Kalau anak dan ibu biasa. Karena memang anak dan ibu di rumah yang membersamai anak. Bapak itu jarang di rumah. Tetapi ketika quality time-nya dilakukan, maka dialog antara bapak dan anak bisa berlangsung dengan penuh kasih sayang, saling hormat dan saling mengetahui posisi. Ini si anak masih mengatakan, ya abati wahai ayahandaku, if'al ma tu'mar, kerjakan apa yang diperintahkan Allah kepadamu, satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Kenapa? Bapak dan Ibu, pelajarannya adalah kita ini hanya berjalan di atas satu ketetapan untuk pindah kepada ketetapan yang lain. Ada riwayat yang menarik, suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sedang menaiki keledainya berjalan ke bumi Syam. Di tengah perjalanan dikasih kabar bahwa di bumi Syam sedang merebak wabah penyakit taun amwas. Ini adalah kalau di sini kayak pagebluk gitu Pak Ibu. Ya pandemi kemarin lah. Covid misalkan. Maka Umar bin Khattab itu kemudian menghentikan keledainya, balik arah, menghela balik ke kota Madinah. Sehingga ada sahabat yang melihat itu kemudian protes, ya Umar, at-tafirru min qadarillah, begitu. Wahai Umar, apakah kamu mau kabur dari ketetapan Allah? Kok balik begitu? Maka Umar mengatakan, nafirru min qadarillahi ila qadarillah. Sesungguhnya kita itu hanya berpindah dari satu ketetapan Allah kepada ketetapan Allah yang lain. Kata kuncinya sabar. Mudah atau susah? Susah. Kalau mudah dapatnya nasi padang. Karena sabar itu susah dapatnya surga. Dan memang kata kuncinya sabar. Kenapa? Ketetapan Allah kalau sudah ditetapkan ya terjadi. Gitu Pak. Misalnya wonten orang dekatnya kita yang meninggal dunia. Kita mau muni-muni itu ya tetap sudah meninggal. Apa kemudian kalau kita muni-muni nyawanya kembali? Nah, ini poinnya. Ketetapan Allah kalau sudah ditetapkan pasti terjadi. Kata kuncinya sebagaimana yang dicontohkan kalau kita pakai riwayat yang lebih kuat Ismail gitu ya. Ismail mengatakan satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Namun sabar ada instrumennya. Sabar ada prosesnya, ada tahapannya. Al-Imam Al-Qurtubi dan Imam As-Suyuti di dalam tafsir keduanya menceritakan Ismail yang kita pakai ya, walaupun sebagian mengatakan ini adalah Ishak, itu kemudian mengatakan kepada bapaknya untuk bisa bersabar adalah yang pertama, telungkupkan mukaku ke tanah, nomor satu, biar aku tidak melihatmu, sehingga aku merasa tidak ikhlas begitu. Yang kedua, ikat kedua tanganku ke belakang leherku, supaya apa? Aku tidak berontak. Loh ini proses Pak, sabar itu ada prosesnya, tapi intinya sabar. Intinya sabar, tapi prosesnya dipenuhi. Yang ketiga bahkan dia meminta tolong tutupkan kain di atas leherku sehingga ketika engkau menyembelihku nanti tidak ada cipratan darah yang menempel di badanmu. Ini anak yang luar biasa. Tetapi pada akhirnya ala kulli hal Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, mari kita mengambil pelajaran dari surat As-Saffat ayat 102 tentang pola interaksi yang baik antara orang tua dan anak. Orang tua yang hari ini harus betul-betul menjadi orang tua dan anak yang betul-betul juga harus menjadi seorang anak. Kemudian komunikasi dua arah yang baik, semoga muncullah di keluarga kita keluarga yang harmonis, keluarga yang berlandaskan naungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kepada ketentuan fikih. Yang pertama kita akan masuk kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum hilala dzulhijjah." Kalau kamu sudah melihat hilal Dzulhijjah, maksudnya sudah mulai masuk tanggal 1 Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhiya, dan salah seorang di antara kalian berniat untuk menyembelih hewan kurban, fal yumsik an sya'rihi wa adfarihi, atau dalam riwayat yang lain dibalik, fal yumsik an sya'rihi wa adfarihi. Jadi dibolak dan dibalik. Bapak dan Ibu, pertanyaannya, bolehkah memotong kuku dan rambut ketika kita niat berkurban? Beliau sekarang pakai cara selamat, katanya nggak boleh.
Bolehkah memotong kuku dan rambut bagi orang yang niat berkurban? Gimana Pak? Boleh Pak, sunnah. Pak Joko. Kalau kalian melihat hilal bulan Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian hendak menyembelih hewan kurban, maka hendaknya dia menahan untuk memotong rambut dan kukunya, atau bahasa menahan ini tidak memotong rambut dan kuku. Jadi anjurannya tidak memotong, tapi pertanyaannya saya ganti, boleh atau tidak? Pertanyaan ini akan terjawab sebelum boleh dan tidak boleh. Kita urai dulu. Para ulama berbeda pendapat. Yang dimaksud tidak boleh dipotong ini adalah kuku dan rambutnya pekurban atau kuku dan rambut hewan kurbannya. Ya, jadi ada perbedaan pendapat. Sebagian memaknai larangan ini berlaku bagi hewan kurbannya. Kenapa? Karena disadari setiap helai rambut hewan kurban itu dan setiap tetesan darahnya itu adalah pahala yang berlimpah. Maka ditahan untuk tidak dipotong supaya pahalanya lebih banyak. Ini pendapat yang pertama. Tapi pendapat yang kedua, yang diperintahkan untuk menahan atau menjaga tidak memotong rambut dan kuku itu adalah si pekurban. Nah, kata kuncinya adalah pekurban, bukan semua. Nah, itu Bapak Ibu itu mantap. Jadi pekurban ini adalah nama yang diakadkan untuk menjadi sohibul kurban. Contoh, kurban satu bagian sapi atas nama Pak Joko dan keluarga. Pak Joko kan namanya, maka yang larangan ini berlakunya bagi Pak Joko, istrinya, anaknya, putunya sah-sah saja. Pak Joko boleh sembelih. Berapa Pak Joko? Kenapa enggak adil? Sebentar, adil apa harus sama? Ini beliau golek-golek masalahnya. Adil enggak harus sama, Pak. Fal yumsik an sya'rihi wa azfarihi, orang yang mau berkorban hendaklah menahan untuk tidak memotong kuku dan rambutnya. Itu kembali kepada pendapat yang pertama, supaya nilai pahalanya lebih berlimpah. Orang yang mau berkorban itu seakan-akan seluruh anggota tubuhnya itu nanti terjaminkan, terselamatkan, terhindar dari siksa api neraka. Maka semakin ditahan untuk tidak dipotong, itu semuanya akan menjadi anggota yang diselamatkan dari api neraka. Kalau dipotong kurang, apa maknanya? Supaya kita mendapat pahala yang paling maksimal. Baik, sampun nggih. Tetapi larangannya ini tidak bersifat haram. Fal yumsik di sini adalah himbauan. Maka statusnya kalau itu dilakukan bukan langsung dosa, tetapi lil karohah, adalah perbuatan yang dibenci. Kenapa? Wikei kesempatan okeh sing diselametke kok siksa api neraka malah dikurang-kurangi begitu. Ini karoha. Maka kalau dikerjakan pun jatuhnya makruh, bukan dosa, bukan haram, makruh. Tapi ada tapi. Kalaulah memang tersebab karena faktor-faktor tertentu, contoh rambutnya sampun muncul warna putihnya, yang kadang niku buatele masya Allah mboten tahan, gimana, boleh atau tidak? Kalau memang dia tidak tahan dan itu nanti malah mengganggu kekhusyuan ibadah yang lain, boleh. Karena izalatu, menghilangkan gangguan di dalam ibadah itu menjadi sebuah kewajiban. Atau yang kedua, tidak sengaja dalam proses kukunya nggak dipotong, moro-moro kukunya sobek begitu, boleh dipotong atau tidak? Karena alasan-alasan yang diperlukan maka boleh. Tetapi kita kembali bahwa larangan memotong ini berlaku bagi nama yang diakotkan untuk berkorban supaya lebih banyak anggota tubuh yang diselamatkan dari siksa api neraka. Baik, sampun nggih, kita lanjut fikih kedua. Terus nama itu satu atau semua? Satu atau dua atau tiga atau empat nama yang diakotkan untuk kurban itu, satu bagian atau satu ekor kambing? Sebenarnya kalau pertanyaannya begitu, maka jawabannya lebih baik diakotkan untuk kepala keluarga, nggak perlu gantian.
Kenapa nggak perlu gantian? Karena kalau gantian itu hanya berlaku bagi nama yang dimaksud. Contoh, tahun ini untuk anaknya, namanya anak. Ya anaknya tok sing untuk pahala kurban. Tapi kalau dinamakan, diakotkan kepala keluarga, maka menurut para ulama al-ishtiraku fit thawab namanya, berserikat di dalam pahala. Kalau kurban atas nama kepala keluarga, maka siapa-siapa yang di bawah tanggungannya dapat pahala yang sama. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat yang Sahih Ali bin Abi Thalib menceritakan doha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, doha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bikabsyaini akranaini amlahaini. Rasulullah itu berudhiyah atau menyembelih hewan kurban dengan 2 ekor domba yang akronaini. Kabsyaini itu domba, akronaini itu tanduknya besar, amlahaini ginuk-ginuk. Iya. Amlahain itu yang lemaknya banyak. Berarti Rasulullah itu memilihkan hewan kurbannya yang terbaik. Karena Rasulullah mampu. Nah yang pertama disembelih, Rasulullah mengatakan hadza an Muhammadin wa ali Muhammad. Ini adalah atas nama Muhammad dan keluarga Muhammad. Itu ketika menyembelih. Diakotkan. Walaupun begitu, para ulama memberikan gambaran kalau nama ini adalah kepala keluarga yang menanggung nafkah semua yang ada di dalam rumah, maka kalau diakotkan atas nama dia, otomatis walaupun tidak tersebut, otomatis yang lain ishtirak fi thawab, ikut serta dalam pahala. Ngerti nggih? Kalau bagi orang yang meninggal bagaimana? Ada 2 solusinya. Satu, di atas namakan sendiri khusus. Hadiah kurban khusus untuk yang meninggal 1, boleh. Itu selesai, nggak ada khilaf. Tetapi kalau ini nggak ada khusus nih, diikutkan boleh. Tapi diikutkan di dalam akad. Boleh. Artinya dimaksudkan, semoga Allah sampaikan pahalanya. Kalau tidak dimaksudkan, selama dia sudah meninggal tidak dapat nanti. Karena orang yang meninggal sudah terputus jalan amalnya. Kecuali diakadkan, dimaksudkan, dihadiahi, boleh. Ini keluarga Bapak Joko, termasuk diniatkan juga untuk ibunya yang sudah meninggal, kayak gitu boleh. Makanya orang yang menyembelih itu dipilih, jagal itu dipilih yang paham din, minimal syarat paling minimal adalah sholat, supaya kalau mengakatkan pas. Jenengan niku kalau pasrah jagal itu ngeri loh Pak, jagal itu. Ya nek jagal nyebut jenenge wong pitu, nyebut jenenge dhewe. Sebentar, bisa atau tidak? Bisa saja, sah saja, tapi dia menanggung itu maksudnya. Lah kan begitu, tanggung jawabnya seorang jagal itu berat Bapak dan Ibu. Berat itu, karena menyangkut dengan akad pahala itu. Makanya kalau misalkan kita mau menyembelih perbagian itu kan disodorkan namanya Pak. Bukan di tempat kami itu dulu cuma disebutkan halu-halu. Sapi pertama atas nama keluarga fulan, sing nyembelih apa-apa. Maka kemudian kami minta setiap satu sapi kertas print out-nya itu dibawa biar dibacakan, biar diniatkan oleh si jagal itu. Kalau dulu enggak, yang niat itu yang megang mic di tempat kami. Sapi pertama sama keluarga fulan, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma taqabbal minna, Allahumma minka walaka. Saya nyembelih sapa. Gitu nggih. Maka inilah urut-urutannya. Fikih yang kedua. Fikih yang ketiga yang ingin kami maksudkan adalah yang biasa terjadi di masyarakat. Saya akan menyampaikan 3 kasus fikih, setelah itu saya akan menyerahkan ke panjenengan. Kalau nggak ada yang bertanya, kita tutup majelisnya nanti. Yang ketiga adalah kalau kemudian sudah terjadi penyembelihan. Saya sudah tidak berbicara teknis, kemarin sudah kita bahas sedikit banyak nggih. Sudah terjadi penyembelihan, sudah ditanding-tanding, dibagi-bagi, maka muncul pertanyaan, bolehkah kita memberikan hewan daging kurban kepada non muslim? Boleh atau tidak? Yang mereka biasa dikasihkan. Baik. Saya akan menyampaikan pendapat fikih, monggo nanti diurai ya. Qala Malik rahimahullahu ta'ala. Imam Malik rahimahullahu ta'ala mengatakan ghairuhum ahabbu ilaina. Kata Imam Malik, ghairuhum ahabbu ilaina. Menyerahkan daging kurban itu selain untuk mereka itu lebih kami cintai. Maknanya apa? Lebih dipilih yang muslim. Sebentar, 1. Masih banyak Pak pendapatnya Pak. Wa dhahaba Syafi'iyah, di dalam mazhab Syafi'i
Niki lebih keras. Wa dhahaba Syafi'iyya ila hurmati i'ta'il kafirina minal udhiyatil wajibah. Di dalam mazhab Syafi'i diharamkan memberikan daging kurban bagi orang kafir kalau sifat kurbannya adalah kurban yang udhiyah wajibah, itu kurban yang wajib, kurban yang dinadarkan. Kalau nadar itu wajib jatuhnya. Kalau kurban asli itu kan tidak wajib, Pak. Sunnah mu'akkad ya. Tapi kalau kurban yang dinadarkan jadi kurban wajib. Kalau dari nilai yang kurban wajib ini haram, tidak boleh. Tetapi beliau pendapatnya dilanjutkan. Wa karahatu dzalika fil udhiyatil mandubah. Tetapi kalau udhiyah reguler, udhiyah biasa, hukumnya makruh. Sampun. Yang ketiga, wa rakhasa ba'du ahlul ilmi fi i'ta'il kafirin ghairal muharibin, dan sebagian ahlul ilm memberikan keringanan boleh menghadiahkan daging kurban kepada orang-orang kafir dengan syarat mereka bukan orang yang memerangi Islam. Pertanyaannya, apa ada orang kafir yang tidak memerangi Islam? Ada atau tidak? Ada dan tidaknya itu kalau kekhilafahan tegak maka akan diklasifikasi ini adalah kafir harbi, kafir yang berperang atau diperangi, dan kafir dhimmi, kafir yang di bawah tanggungan jaminan keamanan oleh negara Islam. Itu baru diklasifikasi. Kalau sekarang tidak bisa karena tidak ada instrumen itu. Maka hukum yang paling ringan adalah karohah, dimakruhkan. Kenapa? Karena esensi kurban itu adalah membagi daging bagi saudara sesama muslim yang memang tidak biasa makan daging. Sekedap, niki Pak Joko tadi nyinggung sesuatu yang saya menarik. Nggak adil kalau nggak sama, salah, adil tidak harus sama. Maka kalau orang yang kaya harusnya bagiannya tidak sebanyak orang yang miskin. Kenapa? Orang yang miskin lebih layak diberi lebih banyak karena mereka jarang makan daging. Yang kaya makan secukupnya. Bahkan di dalam madzhab Asy-Syafi'i, Imam An-Nawawi mengatakan termasuk boleh bagi sahibul kurban melepaskan. Iya, Mas. Sami mawon. Betul. Oke. Menurut Imam An-Nawawi boleh bagi sahibul kurban untuk melepaskan seluruh jatah hewan kurbannya, tapi di sunnah apa mustahab namanya, disunahkan untuk memakan sebagian kecil sebagai bagian dari upaya untuk mencari berkah. Upaya untuk mencari berkah. Jadi makan sedikit saja. Nah, poin makan sedikit ini berarti diberikan, dihadiahkan itu justru dihadiahkan kepada yang pertama tetangga kanan kiri, itu hak dia mendapat hak satu. Kalau tetangga kanan kiri miskin, dapat hak dua. Satu hak tetangga dekat, yang kedua hak miskin. Maka harusnya lebih banyak. Maka dalam konteks ini harusnya Masjid As-Salam punya sensus yang kuat. Orang-orang yang memang harus mendapat jatah itu. Sehingga dari sensus itu di breakdown. Pak Joko mikir, PR meneh. Ketua panitia kan. Ketua panitia dibantu bendahara karo apa wingi? Sekretaris, ketua dan bendahara itu sak keluarga pek kabeh to. Ya karena bingung gitu kan. Pangapunten niki Gojek Pak Joko ben Ibu nggih kula Gojek mawon. Tapi memang begitu, harusnya Masjid As-Salam punya sensus yang kuat. Siapa-siapa yang harus mendapat jatah ini harus dipetakan. Yang klasifikasi pangapunten, bahasanya klasifikasi harus dilebihkan, grade 1 yang paling banyak, grade 2 yang menengah, grade 3 itu sak cukupe. Harusnya begitu. Karena inilah esensinya. Kalau dibagi sama rata berarti tidak memunculkan asas bahwa daging kurban itu untuk menghibur atau menyenangkan saudara kita yang tidak biasa makan daging kurban. Kan begitu. Maka kenapa di dalam pendapat Imam An-Nawawi tadi boleh dilepaskan bagi sahibul kurban. Nah wis kulino mangan oleh diculke ning rakitang sidik tetap didahar gitu, tetap dimasak untuk mencari berkah dari ibadahnya. Itu saja alasannya. Tapi bagian yang lebih banyak dilepaskan supaya apa? Yang lain yang tidak pernah mendapat bagian itu lebih bahagia begitu. Maka menikah namung saran. Sehingga kalau di sini misalkan dalam konteks kita hidup di masyarakat yang heterogen, kemudian ada di antara mereka yang non muslim misalkan, bahasa kita begitu mawon nggih. Maka kemudian apakah boleh diberi sebentar? Wong sing miskin wae entuk sithik kok, wong kafir wis dikai. Iya betul, ini urusannya ibadah. Urusannya adalah menyampaikan sebagaimana zakat fitrah itu loh Bapak Ibu. Sama.
Hampir sama. Esensinya di situ. Maka kalau kurban itu harusnya bisa menyambung rasa si kaya dan si miskin. Kaya ini bukan kaya wong duwe sugih blegedu, tidak, yang berkemampuan dan yang Allah sedang tahan kemampuannya begitu. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, inilah kedewasaan di dalam menyikapi fikih. Maka mboten sa gontok-gontokan, termasuk ada yang berwacana pokoknya nek kurban ning kene nggo wong kene tok, tidak. Dulu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berfatwa seperti itu. Sehingga di Saudi terjadi penumpukan daging yang luar biasa. Kenapa? Karena dalam satu musim haji ini yang bayar dam banyak. Kalau tidak segera diproses, diolah dan didistribusikan atau dikemas dalam bentuk yang lain, itu akan menjadi sesuatu yang mubadir. Maka setahu saya, wallahu ta'ala alam bisawab, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin kemudian meralat fatwanya dengan mengatakan kalau satu tempat itu sudah surplus maka boleh dipindahkan ke tempat yang lain, terutama tempat-tempat yang membutuhkan, walaupun tidak dalam bentuk daging fresh, karena waktu itu sudah mulai ada kornet, boleh dikornetkan. Di sini yang sudah setahu saya wallahu a'lam yang sudah menjalankan program itu adalah dari PP Muhammadiyah, punya pabrik kornet daging atau rendang daging kurban sapi itu di Bali. Kami pernah menikmati produknya ketika relawan di kebencanaan. Itu sampai bertahan sampai ketika musim bencana itu masih bisa bertahan. Jadi baru diberikan. Boleh atau tidak? Boleh dalam konteks ini. Jadi boleh. Kenapa? Karena diakhirkan supaya pemerataan itu boleh. Namun ukurannya bisa dan kalau ada yang lain yang non muslim itu nanti dulu. Bahkan bahasanya karohah ya, dimakruhkan. Kalau urusan panitia dan sebagainya saya yakin di Asalam sudah selesai. Mboten usah diperpanjang gitu ya. Mboten usah diperpanjang. Wallahu taala alam bisawab. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Saya pancing dengan 3 klausa fikih. Sekarang saya serahkan ke panjenengan, kalau ada pertanyaan monggo kami persilakan. Pak Joko. Monggo Pak Joko. Tafadhal. Kalau hari Jumat, hari kurban, Idul Adha, hari Jumat, itu ini enggak, Jumatan masih bisa di ini enggak? Jadi usah enggak Jumatan? Dengan pertanyaan yang bulat-bulat. Kalau hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, enggak hanya Idul Adha Pak, Idul Fitri dan Idul Adha bertepatan dengan hari Jumat, apa yang terjadi? Kita pakai pendapat yang adil mawon nggih. Pendapat yang adil adalah karena khutbahnya sudah dilakukan ketika sholat Aidain, maka boleh tidak mengerjakan Jumatan dengan catatan tetap wajib sholat zuhur. Jangan terus berpikir orang wajib Jumat, orang sholat zuhur, salah. Jumatnya gugur, khutbah Jumatnya gugur sudah diwakili di sholat Aid, tetapi zuhurnya tetap dilakukan. Itu poin 1. Poin yang kedua, tersebab karena itu maka di dalam fikih mazhab Ahmad bin Hambali, maka di dalam kitab Al-Mughni, Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi mengatakan maka sholat Aidnya diakhirkan. Jadi bukan di awal waktu, agak dimundurkan supaya orang terlalu gasik jedanya dengan waktu Jumat tidak terlalu lama. Bahkan di dalam riwayat itu dikatakan di tengah-tengah antara waktu syuruk dengan waktu zuhur jam 9. Siap. Salat itu jam 9 niku. Selak kesuwen apa mboten? Jenengan boleh terus Pak. Niki Idul Fitri, Idul Adha lho Pak. Sami mawon. Beliau nyencang nggih Pak nggih. Baik, yang kemudian diakhirkan ini adalah li'ajli supaya tidak jauh jarak antara sholat idnya dengan jumatannya. Karena jumatannya khutbahnya diwakili dengan sholat id. Ini poin. Tetapi gugurnya Jumat bagi jumhur, bagi sebagian besar kaum muslimin tidak menyebabkan Jumat tidak dikerjakan di masjid. Jumatannya masih tetap harus dikerjakan di masjid. Termasuk ini pendapat Imam Malik bin Anas, terutama bagi imam dan khatib. Karena syarat Jumatan paling minimal atau berjamaah paling minimal adalah dua orang. Ada muadzinnya dan ada khatibnya. Minimal 2 orang itu. Kenapa? Kenapa tetap harus dikerjakan? Untuk memfasilitasi orang-orang sing kadang tangine kawanan ora sempat melu sholat id. Maka untuk Jumatan. Artinya bagi sebagian besar kaum muslimin bisa jadi Jumatannya gugur, terutama yang laki-laki nggih.
Kalau perempuan yang putri-putri pun betul saya dibahas Bu, karena di dalam fikih 4 madzhab jelas yang tidak wajib Jumat salah satunya adalah wanita. Ada 4 orang yang tidak wajib Jumat, 1 wanita, yang kedua anak-anak, yang ketiga musafir, yang keempat budak. Budak, wanita, musafir, anak-anak ya belum wajib sholat kan. 4. Ini nggak wajib Jumat. Dalam pendapat jumhur. Kalau pendapat mazhab yang lain ada yang mengatakan tetap wajib Jumat walaupun termasuk bagi perempuan. Itu bukan jumhur gitu. Maka dalam kasus ini Jumatannya tetap dikerjakan. Minimal tetap harus didirikan supaya mengantisipasi kalau ada orang yang ketinggalan sholatul Id. Dan konteksnya kenapa boleh split? Karena sholat itu hukum asalnya tidak di masjid. Kita kembali. Hukum asalnya adalah di tanah lapang, ampun lapangan nggih. Lapangan jegon tok nggih. Tanah lapang. Sawah boleh Pak kalau sawah kering. Yang penting tanah lapang supaya apa? Menampakkan syiar, mau di tanah lapang itu lapangan atau kebun atau sawah atau gudang atau apa, yang penting lapang yang menampakkan syiar semua bisa datang. Dan kenapa di tanah lapang tidak di masjid? Karena untuk khutbah Id itu bahkan wanita haid, wanita nifas dan wanita yang dipingit semua harus ikut keluar, ikut mendengarkan khutbah. Kalau di masjid mereka nggak boleh masuk. Begitu. Syiarnya di situ semuanya guyub datang. Wallahu a'lam bishawab. Ngaten nggih? Sekedap. 2 atau 1? Oh iya, yang kedua. 1 lagi, oke. Sekedap Pak, beliau dulu. Fenomena sekarang itu banyak kepala keluarga laki-laki itu yang tidak bekerja, yang bekerja malah yang perempuan. Itu boleh nggak korban atas nama perempuan itu karena dia kan sebagai kepala keluarga. Tanggapannya Jazakallah khair Pak Joko ya. Walaupun wanita yang bekerja kepala keluarganya tetap laki-laki Pak. Tetapi nafkahnya dari si wanita, si istri. Boleh atau tidak? Boleh. Istrinya yang membelikan hewan kurban tapi dihadiahkan untuk suaminya. Sebagai kepala keluarga boleh saja. Tapi justru nanti kalau istrinya yang merasa bekerja kemudian istrinya membeli hewan kurban diatasnamakan dia ya untuk dia sendiri. Karena aslinya jatah nafkah dia ditanggung oleh suaminya walaupun dalam case ini suaminya tidak bekerja. Mekanismenya bisa kok Pak, itu tinggal disiasati. Bukan menyiasati syariat tidak, tetapi dipaskan gitu saja. Karena sudah ada ruangnya, bukan golek-golek. Yang tidak boleh itu golek-golek. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Monggo Bapak. Berkenaan dengan penyembelihan kurban. Misalnya ada ketika awal bulan itu belum punya uang. Siap. Tapi ketika sudah akhir punya uang. Nah, pada awal karena belum punya uang langsung memotong kuku atau cukur. Oke. Kita sudah mau mendekati dari penyembelihan itu. Baru dapat uang. Apakah pemotongan nanti dianggap juga? Oke. Siap. Anda berarti masih dianggap betul. Siap. Barakallahu fikum, masyaallah, mereka menarik nggih. Bagaimana posisinya? Posisinya ternyata memang Allah memberikan keluangan kelapangan penyembelian sampai hari tasyrik ketiga itu menjadi bagian dari rukhsah bahwa nilai ibadah menyembelih hewan kurban ini sangat besar, Pak. Sangat besar. Sehingga saking besarnya Allah berikan tempo, tidak hanya di hari Idul Adha, tidak hanya di pagi hari, mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, selama masih dalam rentang itu sah. Ngoten nggih? Kemudian kalau di awal-awal itu kemudian dia belum berniat karena memang belum ada rezeki. Dia masih potong kuku dan potong rambut, kemudian baru di tasyrik ketiga ba'da asar dia punya rezeki, kemudian dia menyembelih hewan kurban, boleh atau tidak? Boleh. Sah. Tetapi ke poinnya bahwa dia sudah motong rambut dan kuku di awal itu tadi, inilah yang menandakan bahwa larangannya tidak bersifat haram, tapi larangannya makruh bagi orang yang sudah berniat. Karena dia belum berniat, dia tidak kena apa-apa. Maknanya apa? Fadl untuk menyembelihnya dia dapat, tapi fadl atau keutamaan menahannya dia tidak dapat. Begitu saja. Tetapi itu semua terjadi atas izin Allah. Maka semuanya selalu baik. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain? Monggo. Yang tadi pembagian daging kurban itu lebih utama kepada saudara kita yang nggak mampu atau tetangga kita yang nggak mampu. Taib. Jih, siap. Barakallahu fikum. Lebih utama mana? Pertanyaannya korbannya disembelih di mana dulu? Korbannya disembelih di mana dulu?
Kalau korbannya disembelih di masjid, tidak klausa itu akan jatuh sebenarnya. Karena masolehnya jadi masoleh amah, masoleh bersama, maslahat kebersamaan dalam kemasyarakatan, normatifnya begitu. Tapi kalau korbannya disembelih sendiri, nah baru itu berlaku, Pak. Apakah boleh nyembelih sendiri? Boleh, sah-sah saja. Disembelih sendiri sana. Kalau sudah disembelih sendiri, baru klausanya adalah sepertiga untuk dirinya, sepertiga untuk tetangga kanan kirinya, sepertiga untuk fakir miskin. Ya tinggal dilihat. Tinggal dilihat. Kan udah ada plotnya masing-masing. Yang tidak boleh dilepas justru yang fakir miskinnya. Itu yang tidak boleh dilepas. Yang nomor 1 untuk dirinya dan yang nomor 2 untuk karibnya, setetangganya atau keluarga dekatnya itu boleh dilepas. Betul. Ya, makanya pertanyaannya sebelum dijawab adalah jenengan nyembelihnya di mana dulu, baru bisa diaplikasikan pertanyaan itu. Wallahu a'lam bishawab. Monggo, yang lain? Monggo Ibu. Salam. Siap. Enggak sampai waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan panjenengan ini menarik. Enggak sampai waktunya. Emang waktunya hilang, Bu? Duh, kan tadi udah kita bahas tentang ketentuan Jumatan, udah selesai. Kan sudah selesai kan berarti. Jadi kalau dia sudah ikut khutbah Idul Fitri atau Idul Adha dalam konteks ini gitu, dalam konteks yang akan kita jalani, maka untuk hadir di sholat, dia boleh nggak hadir di sholat Jumat, sing penting tetap sholat duhur begitu saja. Apakah duhurnya harus berjamaah atau tidak? Di situ baru pembahasan rinci yang lain. Karena yang dilaksanakan di masjid justru adalah Jumatannya untuk mengakomodir orang-orang yang bisa jadi ketinggalan sholat idnya. Maka di konteks ini sholat duhurnya bisa jadi dilaksanakan berjamaah tapi tidak satu waktu bersama-sama di masjid. Bisa jadi. Artinya ruangnya luas, nggak usah disempit-sempitkan. Nomor 1. Nomor 2, maka tidak ada terus batasan. Nih beliau Pak Jagalnya mencerang lihat saya ini ya. Nggak masalah Jumat itu ngapain gitu. Ya sembelih-sembelih saja. Diprosesi saja. Nek kemudian dijeda mau Jumatan, ya Jumatan saja. Kalau memang harus gitu. Di tempat kami itu pernah di masjid komplek kami itu pas Jumat yang tahun kapan ya pernah ketemu Jumat itu ya 2 atau 3 tahun yang lalu itu kan ketemu Jumat katakan begitu. Itu yang Jumatan yang masih blatoi yang blatoi. Cuman masalahnya pangapunten nggih niki matur saya belum meyakini bahwa yang blatoi itu justru tahu karena ilmunya boleh enggak Jumatan. Masalahnya kan di situ. Dia blatoi karena wis kadung gupak iki gitu, gluput enggak. Ternyata kalau dengan ilmu itu lebih enak bahwa dia tidak Jumatan itu juga ada ilmunya begitu. Ini poinnya. Maka kemudian ini jatuh lanjut pertanyaan panjenengan, apakah kemudian kalau diakhirkan Sabtu mana yang lebih afdal? Tidak ada kata-kata afdal di situ karena semua hari itu baik. Mau hari raya Idul Adha itu ibadah yang terbaik, maka kalau dilaksanakan di awal maka akan mendapat fadl di awal waktu begitu saja. Tapi kalau ditasrik 1, 2, 3 bukan kemudian tidak afdal, tidak. Itu semuanya secara rate-nya sama, Bu. Bahkan yang nyembelih di jam 5 sore tasrik ketiga sama. Ibadahnya nilainya sama, iroqatud dam namanya, mengalirkan darah hewan kurban sama nilainya. Jadi tidak ampun dibenturkan mana yang lebih afdal, tidak. Semuanya sama. Yang tidak dapat afdoliyah justru yang tidak kurban, pun ngoten mawon gitu. Monggo yang lain. Tafadhol Pak Salim. Di perumahan saya itu kan ada non muslim. Waktu penyembelihan terus pemotongan, pembasmian terus itu dia ikut rewang itu gimana? Rewang. Baik. Di tempat kami ada satu orang yang seperti itu. Yang jelas-jelas dia Nasoro yang kemudian akan selalu guyub karena alasannya satu, guyub bukan kemudian dia mengharapkan dagingnya, tidak. Dia tahu diri gitu. Tapi ya masih dikei gitu masalahnya. Kalau pertanyaannya boleh atau tidak, boleh-boleh saja.
Karena siapapun boleh membantu. Cuman harusnya yang muslim yang lebih punya effort. Karena ini bagian dari syiar. Bukankah ada ayat wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa-siapa yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah itu adalah bagian dari bentuk takwa atau praktek dari takwa yang ada di dalam hatinya. Maka sebenarnya saya tetap ngapunten nggih, ini penilaian dangkalnya saya bahwa takmir tidak alangkah sebaiknya untuk tidak membatasi siapa-siapa yang terlibat. Karena itu bagian dari dia mengusung atau ngguyuke syiar begitu. Tetapi kalau harus ada dengan mekanisme monggo itu bagian. Tetapi jangan pernah membatasi yang datang yang pengen cucul itu akan lebih baik. Kenapa? Mereka mungkin tidak bisa berkorban, tapi mereka bisanya baru bantu nyembelih atau motong-motong daging, itu bagian dari ibadahnya. Diberi ruang saja. Tetapi dengan konsekuensi dan fikih yang kemarin sudah kita bahas tentunya kan mekaten. Maka kalau pertanyaan Mas Ari boleh atau tidak? Boleh saja. Tapi harusnya bolehnya mereka menjadi cambuk bagi kita yang muslim untuk bisa lebih andil, lebih luas. Yaitu fadilahnya, itu keutamaannya. Dan saya ingatkan kembali lagi, pangapunten Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, ampun jangan sampai nilai amal kita justru akan tergadaikan hanya dengan sekantong daging yang kita harapkan menjadi upah. Ini poin. Semoga ini bisa disepakati begitu. Tapi kalau pada akhirnya kemudian sahibul kurban memberikan hadiah, kasus yang berbeda. Hadiah kan jatuhnya bukan upah. Kalau sudah hadiah nggak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Wonten yang lain, monggo Bapak-bapak. Mboten wonten, Ibu-ibu. Mboten wonten, alhamdulillah. Pun niki penak-penak. Pak Joko pripun sampun cekap? Tenang Pak Joko, tenang. Masih ada WA. Wallahu taala alam bisawab. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Makatan dari dua pertemuan kita yang terakhir untuk membahas fiqhul udhiyah menika adalah sedangkal pengetahuan kami sebenarnya, maka panjenengan boleh mencari referensi yang lain, tetapi pangapunten nyuwun matur ampun dibentur-benturkan gitu aja. Kalau memang panjenengan mengambil fikih yang lain boleh silahkan saja. Pendapat yang kami sampaikan saya hanya berusaha menyampaikan pendapat yang tengah saja atau pendapat yang paling masyhur saja supaya panjenengan tidak dirasa paling aneh misalkan kan begitu. Walaupun kemudian misalkan ini dengan kondisi tertentu harus begini, monggo. Itu situasional bisa membuat hukumnya berbeda. Al-illatu yaduru ma'al hukmi wujudan wa adaman, bahasanya begitu. Alasan itu akan senantiasa mengiringi sebuah hukum, ada dan tidaknya, boleh dan tidaknya. Ada alasan tertentu menjadikan hukumnya bisa berbeda. Wallahu taala alam bisawab. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, makatan untuk urusan fiqhul kurban saya ingatkan kembali bahwa salah satu hikmah adanya penyembelihan hewan kurban justru muncul karena interaksi yang baik antara bapak dan anak. Mungkin dulu kalau Ibrahim dan Ishak atau Ibrahim dan Ismail itu malah padu, nggak ada korban-korbanan. Justru korbannya bukan hewan, justru begitu. Maka mari hari ini kita jalin komunikasi yang baik antara sesama orang di rumah kita, bapak dengan anak, ibu dengan anak, bapak dengan ibu, ibu dengan bapak, semuanya. Semoga dengan itu kemudian kita mencoba untuk menghidupkan Islam dari skop yang paling kecil di rumah kita. Kemudian kita makmurkan masjid ini dengan ilmu-ilmu dan dengan amaliyah-amaliyah yang sesuai dengan tata aturan yang ditetapkan Allah dan Rasulnya. Semoga dengan itu kita mendapat keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala alam bisawab. Jazakumullah khairan atas semua perhatian. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.